Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang obat-obat hipertensi ya, terkait dengan soal-soal UKI ya. Pola-polanya bisa dilihat di beberapa soal-soal yang sudah di-share di Edu kemarin ya. Kemudian kita bisa melihat di tempat lain ya, misalnya kita bisa baca dari buku ya, atau mungkin dari internet juga ada ya. Jadi pola-polanya itu kan kita pelajari. Jadi yang pertama kita tugasnya adalah mempelajari pola-pola soal hipertensi ya. Ini pola-polanya sudah saya pelajari ya. Kemudian untuk hipertensi itu juga yang lain ya, tidak hanya hipertensi kardiovaskular itu ya, pokok bahasanya itu gagal ginjal ya masuk ya, gagal jantung ya, kemudian angina pectoris ya, kemudian apa namanya itu emergensi ya, dan sebagainya ya. Ini adalah pola-pola soal yang sering muncul ya pada soal-soal UKI ya, terkait kardiovaskuler ya. Ini sering sekali muncul ya. Ini sudah saya apa namanya itu sudah saya catat ya. Ini pertama hipertensi pada saat kehamilan ya. Kita akan melihat nanti bagaimana menerapkannya pada penjawab untuk menjawab soal ya. Kemudian hipertensi pada DM ya. Kemudian hipertensi pada gagal ginjal ya atau CKD ya. Kemudian hipertensi pada gagal jantung ya. Hipertensi pada stroke ya, hipertensi pada penyakit BPH. BPH itu penyakit apa namanya itu pancar prostat ya. Kemudian hipertensi emergensi ya. Kemudian hipertensi pada kehamilan ya, tapi disertai dengan preeklamsi ya, preeklamsi atau preeklamsi hipertensi ya. Ini beberapa clue yang harus kita pahami ya. Kemudian target penurunan tensi juga sering muncul ya. Dan obat shock ya, shock itu tensinya rendah sekali ya, shock kardiogenik ya. Jadi itu beberapa fokus yang nanti akan kita pelajari terkait dengan soal-soal UKI yang kardiovaskuler. Jadi untuk saya nanti untuk soal-soal klinik ya, saya ke bagian kardiovaskuler dan saluran nafas ya. Ini yang agak sulit, yang memang complicated ya. Kalau kardiovaskuler itu sangat kompleks dan banyak sekali pokok bahasanya ya. Tapi saya akan mencoba untuk membuat sedikit ringkasan ya. Jadi kita lihat aja ya, ini untuk literaturnya bisa dilihat dari banyak tempat ya, dari internet juga bisa. Kemudian kalau mau lihat dari bukunya Kodak Campbell juga bisa. Itu literaturnya. Baiklah, ini akan saya sampaikan mengenai literaturnya ya. Jadi saya mengambil dari sumber dari internet ya, dan tapi saya juga mengambil juga dari beberapa buku ya, dari beberapa e-book. Nah, pertama yang harus kita pegang ya untuk soal-soal kardiovaskuler adalah CNC8. Pertama ya, ini CNC8 nanti harus kita baca baik-baik ya. Karena untuk menjawab soal-soal itu kita harus benar-benar paham tentang CNC8 ya. Nanti silakan dibaca sendiri ya, CNC8 ya. Apakah itu CNC8, tapi pada prinsipnya CNC8 itu adalah suatu panduan ya yang paling sahih, suatu panduan yang paling banyak dipakai ya untuk pengobatan hipertensi. Sayangnya panduan dari CNC8 itu memang tidak lengkap ya. Tidak semuanya dibahas ya, tetapi ini prinsip utamanya ya, yang mencakup sekitar lebih dari 60% kasus-kasus hipertensi ya. Nah, CNC8 itu adalah panduan untuk mengobati hipertensi pada orang normal ya, pertama. General population pada orang normal ya. Dan yang kedua, pengobatan hipertensi pada diabetes. Jadi komplikasi namanya ya. Orang yang hipertensi, komplikasi diabetes. Dan yang ketiga, pengobatan hipertensi pada penyakit gagal ginjal. Jadi hanya 3 ini yang dibahas dalam CNC8. CNC8 tidak membahas pengobatan hipertensi pada kehamilan ya. Tidak membahas pengobatan hipertensi pada preeklamsi, ya. Tidak membahas pengobatan hipertensi pada gagal jantung ya.
dan sebagainya. Jadi ini memang tidak lengkap ya. Padahal soal-soal OK itu banyak yang menanyakan mengenai hipertensi pada kehamilan misalnya ya, atau hipertensi pada preeklamsi. Ya. Juga GNC 8 tidak mengatur ya hipertensi emergensi ya, di mana pasien tekanan darahnya sangat tinggi ya, tidak mengatur itu. Nah, pada prinsipnya obat-obat hipertensi itu ya hampir semua dipakai ya pada prinsipnya pada orang normal ya, jadi boleh ya pada orang normal ya. Kita di sini kita lihat ya pada orang normal ya, bukan orang negro ya. Jadi kita nggak usah baca yang ini untuk negro ya, black itu negro. Ini orang normal ya, yang non black ya, bukan orang negro. Jadi orang negro itu dibedakan ya dalam pengobatannya dengan orang bukan negro. Jadi kalau orang Asia ya kita lihatnya di sini ya non black. Nah, di sini kita harus hafal ya. Yang pertama kita harus hafal apa yang dinamakan ACE inhibitor itu harus hafal. Apa yang dinamakan dengan ARB harus hafal. Apa yang dinamakan dengan kalsium channel blocker harus hafal. Intinya obat-obat hipertensi itu hanya ada 4 golongan. Ya. Jadi ini sudah jauh berubah dengan zaman dulu ya. Kalau dulu ada alpha blocker macam-macam ya. Atau obat hipertensi yang berefek sentral, sekarang nggak ada lagi ya, masuk ke dalam GNC 8. Di sini kita lihat diuretiknya hanya diuretik tiazid ya, padahal diuretik kan banyak ya. Furosemid itu nggak dipakai ya di dalam tata laksana di sini ya, nggak dipakai. Diuretik tiazid ya, itu apa yang terkenal ya hidroklorotiazid itu obat apa namanya itu salah satu obat pilihan utama untuk pengobatan hipertensi ya. Kemudian di sini juga yang lain ya seperti ACE inhibitor ya, captopril dan kawan-kawan ya, kemudian ARB ya, ARB ini contohnya valsatran ya, irbesatran ya, dan CCB atau calcium channel blocker misalnya amlodipin atau nifedipin. Di sini obat ini digunakan untuk mengobati hipertensi pada orang normal. Yang membedakan adalah targetnya ya. Di sini ini juga beberapa kali keluar ya targetnya. Ini harus dihafalkan ya targetnya. Jadi tensi itu ya pada orang yang usianya lebih muda ya di bawah 60 itu targetnya itu 140/90. Tapi kalau dia usianya sudah manul ya di atas 60 ya, maka targetnya itu dikurangi ya, diturunkan jadi 150. Jadi orang yang tensinya 150 itu masih dianggap normal kalau umurnya di atas 60 ya, maksudnya begitu. Nah, ini jadi pertama kali kita harus paham ini ya, paham ini. 4 golongan obat yang digunakan untuk hipertensi. Pada orang normal, yaitu orang yang tidak menderita penyakit komplikasi. Semua dipakai, yaitu tiazid, ACE inhibitor, ARB, dan CCB, yaitu calcium channel blocker. Nah, gimana kalau orang yang itu mengalami komplikasi? Ya? Gimana kalau orang yang mengalami komplikasi? Orang yang mengalami komplikasi itu tentunya dia akan diobati dengan obat-obat yang beda ya. Di sini kalau orangnya itu mengalami komplikasi ya kita lihat di sini ya. Ini obatnya sama ya. Orang yang mengalami komplikasi sama ya. Komplikasi dengan diabetes. Kita lihat ya garisnya itu ke sini ya. Ini sama ya ini. Jadi orang yang mengalami komplikasi diabetes itu obatnya sama dengan orang yang normal ya di sini. Pada orang-orang Asia ya sama dengan orang normal. Yang membedakan adalah targetnya ya. Targetnya itu kalau orang diabetes itu targetnya di atas 150 ya. Umurnya itu berapapun ya. Baik itu di bawah maupun di atas 60 tahun tetap targetnya adalah 140/90. Jadi targetnya untuk orang diabetes itu lebih ketat ya. Mereka diwajibkan ya untuk menurunkan tensi sampai 140 ya. Di sini sama ya. Jadi ini dengan ini sama ya. Kemudian kalau yang komplikasi dengan penyakit gagal ginjal kronis ya, baik itu komplikasinya dengan diabetes maupun enggak ya. Ini apa namanya itu? Obatnya ini berubah ya. Di sini kita lihat berubah ya. Jadi di sini itu kalau orang kena gagal ginjal itu nggak boleh minum apa namanya CCB, nggak boleh minum amlodipin.
kalau gagal ginjal. Ya. Nggak boleh minum diuretik juga. Ya. Jadi yang dibolehkan hanya minum ACI dan ARB. Ya. Jadi di sini dikatakan obat pilihan pertama itu adalah kalau nggak ACI ya ARB ya, atau dikombinasikan dengan obat lain. Jadi kalau obat lain itu dipakai pasti dikombinasi dengan obat ini. Jadi kalau kita kasih contohnya, kalau ACI itu ya contohnya captopril ya, kalau ARB contohnya valsartan ya atau irbesartan. Nah kalau nggak ngefek ya atau kurang berefek ya dikombinasi dengan obat lain. Hampir itu kalau obat lain semuanya dipakai ya, semuanya dipakai. Jadi kita lihat ya, di sini grafiknya akan kelihatan ya, di sini. Namanya second drug ya di sini. Boleh pakai beta blocker ya, boleh pakai alpha blocker ya, boleh pakai centrally acting dan sebagainya. Ini contohnya banyak ya. Tapi intinya kalau orang itu diabetes gagal ginjal itu dia obatnya ini ya. Monoterapinya itu obat-obat tunggalnya adalah ACI atau ARB. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya obat-obat hipertensi itu hanya ada 4 ya yang obat utamanya ya, 4 golongan ya. Hidrokhlorothiazid ya, captopril dan yang lain-lain ya, irbesartan dan yang lain-lain, dan amlodipin dan yang lain-lain. Jadi ini hal pertama yang harus kita pahami ya terkait dengan obat-obat hipertensi. Ya. Dan ini hipertensi dengan komplikasi diabetes dan hipertensi dengan komplikasi gagal ginjal ya. Itu pertama. Jadi nanti kita harus membaca ulang DNC 8 ya, kita pahami. Oke, kemudian yang kedua hipertensi pada gagal jantung. Ya tadi kan tidak ada ya ini di DNC 8 tidak ada ya, hipertensi pada gagal jantung itu nggak ada. Ya, hipertensi pada gagal jantung itu pada prinsipnya ya, obat utamanya itu sama dengan hipertensi pada CKD, yaitu memakai ACI ya, atau ARB ya. Pada prinsipnya ya. Tapi dia harus dikombinasi. Di sini kita lihat ya, dia dikombinasi, dual kombinasi, yaitu dikombinasi dengan diuretik. Nah, di sini pada prinsipnya tetap sama, yaitu harus pakai monoterapi ya, obat tunggal ya di sini ya. Ini kita lihat ya, nih. Jadi diutamakan dia monoterapi. Di sini ada aturannya ya. Jadi obatnya sama ya dengan dengan gagal jantung itu obatnya sama dengan gagal ginjal ya, ACI dan atau ARB. Diuretiknya apa? Diuretiknya adalah diuretik loop ya, loop diuretik yang misalnya furosemid. Tuh, ini nanti bisa dilihat lagi ya. Intinya ACI dengan ARB ya. ACI atau ARB ya. Jadi itu adalah panduan hipertensi pada gagal jantung ya. Nanti ini bisa dilihat di buku Koda Gimbal ya, bisa dilihat ya. E-booknya Koda Gimbal. Kemudian untuk untuk yang lain yaitu hipertensi pada kehamilan ya. Hipertensi pada kehamilan itu sering sekali keluar ya, hampir selalu soal itu membahas hipertensi pada kehamilan ya. Ini beberapa pilihan ya. Jadi untuk mempermudah menghafal hipertensi pada kehamilan itu tidak menggunakan ACI dan ARB, paling gampang itu kan ya. Jadi obatnya itu bukan golongan ACI dan bukan golongan ARB. Di sini kita lihat ya, hipertensi pada kehamilan obatnya adalah metildopa ya. Metildopa ini obat yang sering sekali dipakai ya untuk praktek klinik ya, sering sekali dipakai ya. Kemudian yang lain adalah golongan beta blocker. Jadi golongan beta blocker tapi tidak semuanya ya. Ini yang di sini yang dipakai itu hanya beberapa obat yaitu labetalol ya. Jadi di sini labetalol dan yang lain golongan CCB ya. CCB itu contohnya adalah nimodipin. Ini ya, jadi ini kemudian hydralazine. Jadi ini adalah obat-obat hipertensi untuk kehamilan ya. Jadi ini pilihannya ini ya. Ini harus dihafalkan ya. Jadi sekali lagi ya untuk hipertensi pada kehamilan ya,
bukan golongan ARB dan bukan golongan ACI. Ya. Bukan golongan ARB dan bukan golongan ACI. Di sini dan tidak ada obat-obat diuretiknya ya. Jadi obat-obat diuretik itu di sini ternyata nggak ada ya. Wanita hamil itu nggak boleh minum diuretik ya untuk menurunkan tensinya. Di sini nggak ada panduannya. Jadi kalau ditanya ya obat untuk hipertensi pada kehamilan yang aman apa ya? Kalau nggak golongan, kalau nggak ini ya metildopa ya golongan apa beta blocker ya atau golongan CCB. Nah, itu kedua itu adalah hipertensi pada kehamilan. Kemudian yang ketiga hipertensi pada preeklamsi. Preeklamsi jadi hampir sama sebenarnya. Preeklamsi itu adalah kondisi di mana wanita hamil ya yang dia itu tensinya naik ya tinggi tapi disertai dengan proteinuria ya disertai dengan apa proteinuria itu adalah urinnya itu mengandung protein itu namanya preeklamsi. Memang banyak ya ciri-cirinya tapi salah satunya itu ya. Jadi ada indikasi proteinuria ya. Obatnya seperti ini ya, hampir sama ya, hampir sama. Jadi kalau akut pakai ini ya hidralazin, kalau kronis pakai metildopa dan sebagainya. Jadi tadi ya berarti hipertensi cukup komplikated ya. Obatnya apa itu tergantung dari dia itu sedang sakit apa. Jadi kalau sedang sakit diabetes itu obatnya beda ya. Kalau sedang gagal ginjal obatnya beda. Kalau dengan gagal jantung obatnya beda. Kalau dengan kehamilan obatnya beda. Kalau dengan preeklamsi obatnya beda. Jadi itu memang kardiovaskular itu cukup komplikated, ya, cukup rumit ya. Oke, kemudian yang kedua ya adalah kita harus paham efek samping dari obat-obat hipertensi. Efek samping atau side efeknya ya. Yang sering ditanyakan adalah efek samping dari captopril yang sering ditanyakan ya. Jadi sebenarnya efek sampingnya itu yang sering ditanyakan hanya batuk aja ya. Yang ditanyakan hanya batuk. Kenapa kok orang kalau minum captopril itu batuk? Karena terjadi kenaikan bradikinin. Ya. Jadi yang menyebabkan batuk itu bukannya captopril aja sebenarnya, itu lisinopril ya, dengan satu golongan ya. Enalapril, lisinopril dan captopril itu menghasilkan bradikinin. Jadi obat-obat golongan ACE inhibitor itu ya itu menghasilkan bradikinin yang menyebabkan batuk. Nah, kemudian yang sering ditanyakan juga adalah efek samping dari ACI yang lain adalah hiperkalemia, kenaikan kalium. Hiperkalemia ya. Ini sama dengan ARB ya, ACI itu ya, hiperkalemia. Nah, ini sering keluar ya, sering ditanyakan ya. Kemudian hipotensi, penurunan tensi yang tajam ya pada pemakaian ACI. Yaitu tapi yang sering ditanyakan ini ya dry cough sama hiperkalemia yang sering ditanyakan. Efek samping dari obat-obat ACI itu apa? Yang pertama adalah batuk kering ya. Yang kedua adalah hiperkalemia. Hiperkalemia itu implikasinya apa? Hiperkalemia itu implikasinya itu takikardi. Jadi jantungnya cepat. Kalau hipokalemia bradikardi. Hiperkalemia itu juga berefek pada ototnya itu kram ya dan sebagainya ya, efeknya banyak. Kemudian kalau ARB apa? Ya hampir sama. ARB dengan ACI itu sama, hampir sama karena cara kerjanya itu mirip, hampir sama. Itu hipotensi, ya, hiperkalemia, hiperkalemia dan hipotensi, ya. Sama, jadi sama. Cuman bedanya kalau ARB itu tidak menyebabkan batuk, ya, karena ARB itu tidak menghasilkan kenaikan bradikinin. Jadi bedanya ARB dengan ACI itu adalah ARB tidak menghasilkan bradikinin sehingga tidak menimbulkan batuk. Jadi itu yang kedua ya mengenai efek samping dari ARB ya. Itu seperti ini, ya, nanti bisa dilihat.
Dan ini tidak boleh untuk wanita hamil, ini ditulis berkali-kali. Ya. Kemudian efek samping obat yang lain adalah efek samping obat obat hipertensi, yaitu golongan thiazid. Thiazid dan golongan furosemid. Ya. Jadi seperti tadi sudah saya singgung ya, kalau diuretik kan ada dua, yaitu diuretik, loop diuretik ya, dan thiazid diuretik. Jadi obat-obat kardiovaskular itu yang sering disinggung itu adalah loop diuretik ini dan thiazid diuretik. Sering sekali. Kalau thiazid diuretik ini masuk GNC 8. Ini masuk GNC 8 ya, ini ya untuk pengobatan apa? Tadi orang hipertensi dengan diabetes dan orang hipertensi dengan kondisi normal. Thiazid diuretik itu contohnya hidroklorothiazid ya. Basicnya itu hidroklorothiazid. Ini ya, kemudian ini kebalikannya dari ARB ya kalau diuretik itu ya. Kalau ARB dan kebalikannya dari ARB dan ACI. Kalau ARB dan ACI itu hiperkalemia ya. Kalau ini hipokalemia. Ini hipo. Di hiper sama hipo. Kenapa kok hipokalemia? Karena waktu orang minum diuretik itu kan dia kencing terus, ya. Kencing terus sehingga elektrolitnya itu keluar sama dengan air kencing, termasuk kalium. Jadi kaliumnya ikut keluar, makanya akhirnya mengalami hipokalemia. Kencingnya keluar. Nah, orang itu kalau hipokalemia ya, hipo ya, itu ototnya lemah ya. Lemah. Ototnya lemah dan mengalami disaritmia, jadi dia cenderung berdikardi. Ya. Tapi kalau hiperkalemia, ya, dia ototnya jadi kram, ya, jadi kebalikannya ya. Jadi, hipo itu ototnya lemah, ya, muscle weakness. Ya, jadi kesimpulannya kalau obat-obat diuretik itu ya baik furosemid ya maupun hidroklorothiazid itu menyebabkan hipokalemia. Hiponatremia ya dan hipomagnesia ya, hipo semua ya. Kemudian kalau golongan ARB dan golongan ACI itu menyebabkan hiperkalemia. Hiperkalemia, jadi beda ya. Hipokalemia itu berimplikasi pada metabolik alkalosis. Kalau hiperkalemia berimplikasi pada metabolik asidosis. Intinya ini jadi basah ya tubuhnya ya, metabolik jadi basah. Kalau minum diuretik itu tubuh kita cenderung menjadi basah ya karena terjadi metabolik alkalosis. Tapi kalau kita minum obat-obat ARB dan ACI, tubuh kita cenderung menjadi asam ya atau metabolik asidosis. Kemudian yang sering ditanyakan itu ini ya, ini sering saya ditanyakan ya, gout ya, gout. Jadi orang yang minum obat diuretik itu dia terkena gout, ya, atau terkena hiperurisemia, ya, atau terkena asam urat. Ini sering masuk dalam kasus ya. Jadi kalau ada orang minum HCT, ya, ada orang minum furosemid itu sering sekali dia akhirnya timbul asam urat ya, atau hiperurisemia atau gout ya. Ini efek samping yang sering muncul ya. Ini juga sama ya. Thiazid itu juga menyebabkan gout juga ya, sama ya. Ya hiperurisemia ya, sama ya. Menyebabkan gout. Kemudian efek samping yang lain adalah yang sering ditanyakan adalah hiperglikemi. Jadi kalau orang minum diuretik itu cenderung memperberat penyakit diabetesnya ya, sebenarnya ya, cenderung memperberat penyakit diabetesnya. Itu yaitu mengenai efek samping ya dari 4 golongan obat ya, yaitu golongan ARB ya, golongan ACI, dan golongan diuretik yaitu loop diuretik dan thiazid diuretik.
Oke, kemudian obat yang lain ya yang sering ditanyakan ya dalam soal-soal UKI adalah mengenai efek samping dari obat-obat penurun kolesterol ya. Ini sering sekali ditanyakan. Jadi penurun kolesterol itu sering sekali dibahas ya dalam soal-soal UKI. Baik efek sampingnya maupun cara minumnya ya, ini sering dibahas ya. Ini sebelum saya bahas ya obat-obat kardiovaskuler ya yang terkait dengan penurunan kolesterol itu yang terkenal golongan statin ya, ini yang terkenal ya. Ini sering-sering ditanyakan ya golongan statin. Golongan statin itu contohnya simvastatin ya, atorvastatin ya, pravastatin ya, jadi cukup banyak ya. Nah ini yang sering ditanyakan adalah pertama adalah efek sampingnya ya, nyeri otot ya, miopati yang sering ditanyakan. Kemudian ini ya rhabdomyolysis ya, atau otot rangkanya itu jadi lemah atau rhabdomyolysis. Jadi kaitannya dengan otot ya. Jadi ini kalau disingkat ya ini ya HMGCRI ya, nanti bisa dihafalkan sendiri ya. Jadi kemudian gangguan saluran cerna dan sebagainya. Nanti yang sering ditanyakan ini ya, miopati dan ini rhabdomyolysis, tapi semuanya harus dihafalkan. Kemudian untuk cara minumnya juga sering ditanyakan ya. Itu cara minumnya adalah diminum setelah evening ya, malam ya, setelah evening kira-kira jam 6 sampai jam 7 ya. Yang sering ditanyakan golongan statin ini adalah cara minumnya. Ya, kemudian saya lanjutkan, ini agak melompat ya. Mengenai obat shock ya. Ini juga ditanyakan ya beberapa soal ya, shock kardiogenik. Shock kardiogenik itu adalah kondisi di mana pasien itu dalam kondisi kritis ya, karena tensinya itu drop, tensinya turun ya, turunnya drastis ya. Nah maka digunakan obat-obat yang akan menaikkan tensinya dia ya, dan akan memperkuat otot jantungnya pada kardiogenik shock. Obatnya itu adalah obat-obat inotropik. Obat inotropik itu adalah obat-obat yang memperkuat otot jantung ya. Ini pilihannya sebenarnya cukup banyak ya. Tapi yang sering dipakai ini ya, dobutamin sama dopamin ya di rumah sakit itu. Ini sering sekali dipakai ya, terutama dobutamin dan dopamin. Yang lain-lain misalnya noradrenalin ya, ini ya. Noradrenalin itu juga cukup populer ya, yang digunakan untuk shock ya. Ini shock kardiogenik ya. Jadi cirinya itu shock kardiogenik itu tensinya itu rendah sekali ya, di bawah 100, di bawah 70 ya. Kemudian desinasinya juga mulai melemah. Ya, ini harus diberikan obat-obat inotropik. Kemudian hal lain yang sering ditanyakan dalam soal-soal UKI adalah cara minum. Ya. Cara minumnya captopril. Ya. Jadi captopril itu cara minumnya itu diminum setengah jam sebelum makan. Ya. Jadi captopril ini kenapa kok diminum setengah jam sebelum makan? Karena akan menaikkan absorpsinya sampai 25% lebih ya menurut literatur. Kemudian caranya minum isosorbit ya, ini juga sering kali ditanyakan, yaitu di bawah lidah ya. Ini juga sering yang kemudian menanyakan juga cara minumnya diuretik ya, diuretik harus diminum pagi hari ya. Jadi nanti soalnya itu sering sekali keluar. Terus tadi sudah langsung cara minum simvastatin ya, cara minumnya adalah evening ya. Setelah jam 6 atau malam ya, sekitar jam 6 sampai jam 7 ya. Nah itu ya. Kemudian monitoring ya. Nanti akan ditanyakan monitoring obat-obat diuretik itu seperti apa sih ya. Monitoring untuk ARP nanti kita bahas minggu depan ya, kalau ini ya, monitoring ini cukup komplikated ya, cukup rumit ya. Nah ini tadi adalah beberapa clue yang harus kita pahami terkait dengan obat-obat kardiovaskuler ya. Jadi memang kalau kita bahas memang ya banyak sekali ya, tapi ini paling enggak kita harus memahami ini ya, memahami ini. Nah kemudian kita lihat soal-soalnya ya untuk kardiovaskuler ini. Ini untuk sementara soalnya tidak akan saya bahas banyak ya, mungkin minggu depan ya akan kita bahas lebih banyak lagi ya di sini.
soal-soalnya untuk menyelesaikan tadi yang sudah saya untuk menjawab ya, kita punya dasar tadi ya yang ini ya. Nah, kemudian soalnya itu bagaimana, ini contohnya soalnya ini ya. Ya ini ya, seorang pasien yang berumur 34 tahun ya, dengan riwayat hipertensi telah mendapatkan amlodipin selama 2 tahun. Amlodipin itu golongan CCB ya, golongan CCB atau golongan apa namanya, kalsium channel blocker. Dan dia hamil, ya hamil 2 minggu ya, dia hamil 2 minggu ya. Nah ini hamil 2 minggu ya, jadi ini orangnya normal, nggak kena penyakit apa-apa ya, nggak ada komplikasi, jadi caranya menyelesaikan itu gampang ya. Jadi tinggal kita lihat aja obatnya apa, tadi sudah saya share tadi ya, obatnya ya metildopa ya, di sini jawabannya ya. Jadi obatnya metildopa, jawabannya ini ya. A ya. Ya. Jadi obat hipertensi pada wanita hamil tidak mengenal golongan ACI sekali lagi ya, dan tidak mengenal diuretik. Jadi di sini kan ini golongan ARB ACI ya, tidak mungkin memakai golongan ARB ya, tidak mungkin memakai golongan ACI ya, dan tidak mungkin memakai diuretik. Dan yang kedua ya, ini juga mirip ya, cuman di sini ada kata-kata proteinuria ya, di sini ya ada proteinuria. Tidak ditemukan adanya proteinuria ya, di sini ya. Jadi artinya orang ini tidak mengalami preeklamsi. Tadi kan kalau preeklamsi itu ada proteinuria, jadi urinnya itu ada proteinnya. Jadi kalau ada wanita hamil ya yang terkena hipertensi, obatnya juga sama dengan tadi ya, metildopa, ya, jawabannya sama. Ya. Nah, kalau golongan yang lain ini, kalau ini bisa metildopa bisa ini ya apa, labetalol ya ini kalau golongannya, tapi ini propanolol kan enggak ya tadi. Jadi bisa dilihat lagi ya tadi ya untuk materi yang tadi ya. Tadi sudah saya singgung ya, obat-obat itu sudah saya singgung obatnya semua ya. Kemudian untuk CKD ya, hipertensi dengan CKD. Sini tadi kan sudah ada ya di GNC 8 ya tadi ya. Hipertensi dengan CKD tadi udah. Obatnya apa ya? Obatnya tadi yang jelas ya ini ya, ACE inhibitor ya, atau apa? ARB. Jadi kalau ini golongannya apa ini ya? Yang jawabannya yang B yang jelas ya. ACE inhibitor. ACE inhibitor itu captopril ya, lisinopril dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi kalau orang terkena tensi dan dia menderita penyakit gagal ginjal ya, itu obatnya itu kita lihat di GNC 8. Itu bisa golongan ARB ya, bisa golongan ACE inhibitor. Nah, itu kalau mau ditambah dengan obat lain itu bisa, tapi harus dipastikan dulu dia efektif enggak ya. Kalau enggak efektif baru ditambah dengan obat lain. Intinya kalau dia menggunakan monoterapi ya kalau menggunakan ACE inhibitor ya menggunakan ARB ya itu ya. Kemudian ini ya, ini soalnya ini efek samping ya, kram otot ya tadi ya, jadi kram otot menjadi kaku ya. Jadi sudah saya singgung ya, kalau kram otot itu disebabkan oleh golongan statin ya, ini ya, ini simvastatin. Ini sering sekali keluar ya soalnya ini ya, kram otot. Jadi simvastatin itu memang berpengaruh pada otot rangka ya terutama ya. Kalau otot rangkanya itu lemah ya dan sebagainya. Simvastatin ya, kemudian ini juga hampir sama ya, ini rosuvastatin ya, ini golongan statin juga. Rosuvastatin ya, ini rhabdomyolysis, ini juga kram otot rangkanya lemah ya, lemes ya, rhabdomyolysis ya, ini ya. Kemudian ini yang lain adalah ini cuma menanyakan golongan, ini gampang ya. Jadi kita harus hafal golongan-golongan obat hipertensi ya. Ini kalau amlodipin kan CCB ya, ini calcium channel blocker CCB. Ini harus hafal golongan obat CCB. Kemudian untuk soal yang lain ini soalnya sedikit rumit ya dan tidak gampang untuk menganalisis ya.
Ini obatnya udah benar ya, jadi sebenarnya obatnya benar. Ya. Kalau kita lihat ya, obatnya itu DM, ya, hipertensi. Tadi kan udah saya share ya, kalau hipertensi ya dan DM, ya ini dianggapnya orang Asia ya, bukan orang negro ya. Ini obatnya HCT kan udah benar ya, obatnya HCT. Ya kan boleh HCT, ya, boleh ARB, boleh ACI, boleh CCB ya, itu tadi sudah saya singgung ya. Hanya 4 ya, ARB, CCB, ya, apa namanya itu? Kalau HCT kan termasuk golongan tiazid ini ya. Ini nggak ada masalah sebenarnya obatnya ya, nggak ada interaksi obat juga ya. Semua udah diterapi dan obatnya itu tepat ya, obatnya tepat menggunakan, dan karena dia menggunakan metformin dan terkontrol. Yang jadi masalah cuma dosisnya aja sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat dosisnya itu kurang ya sebenarnya. Jadi ini obatnya nggak ada interaksi ya. Kita bisa melihat di Medscape ya, nggak ada interaksi. Dosisnya itu, yang jelas dosisnya itu kurang ya, ini kalau bisa. Obatnya udah tepat kan, pakai HCT kan ya, pakai HCT. Nanti bisa dilihat lagi ya panduannya ya, kita bisa dilihat lagi. Ya di CNC 8. Nah ini sistem samping tadi ya, batuk ya, ini tadi udah ya, jadi batuk. Kaptopril ya, menyebabkan batuk. Jadi kalau kaptopril golongan ACI itu selain menyebabkan batuk itu hiperkalemia ya. Hiperkalemia dan batuk. Hiperkalemia implikasinya apa? Tadi sudah saya singgung ya. Hiperkalemia itu implikasinya sampai kemana ya tadi ya. Kalau yang kebalikannya yang diuretik ya, hipokalemia ya. Bicaranya kaptopril ya. Kemudian ini juga ya, shock kardiogenik tadi sudah saya singgung ya, shock kardiogenik ya, obatnya dopamin ya. Tadi bisa dopamin, kemudian bisa juga pseudoephedrine ya, bukan ephedrine tapi pseudoephedrine atau dobutamin ya. Ini ya bisa dilihat ya, ini ciri dari shock kardiogenik adalah tensinya sangat rendah ya, dan RR-nya itu tinggi ya, cepat napasnya itu, napasnya cepat, respirasi rate-nya itu cepat. Kemudian di sini kita lihat dari jantungnya juga cenderung tinggi ya. Tapi kalau ditanyakan shock kardiogenik ya obatnya ini dopamin ya, macam-macamnya. Kemudian ini obat-obat ya, pertanyaan dasar ya mengenai efek samping dari obat. Ini kalau di sini kita ditanyakan melena ya. Apa itu melena? Melena itu adalah adanya tinja di dalam darah ya. Artinya kalau tinja di dalam darah itu artinya dia mengalami pendarahan dalam saluran cerna. Jadi saluran cerna itu kalau mengalami pendarahan ya, darahnya itu berwarna hitam ya. Dan kalau dia BAB masuk tinja, tinjanya berwarna hitam. Nah, ini obatnya juga bisa dilihat ya di sini ya. Penyebabnya pasti golongan obat nyeri ya. Itu aspilat ya. Aspilat itu kan aspirin ya. Penyebabnya ini, jadi jawabannya ini ya. Aspilat. Ya, itu saya kira materi mengenai kardiovaskuler ya, nanti untuk minggu depan akan kita bahas ya, tapi intinya itu seperti itu. Ini kita lihat aja ya soal-soalnya ya, yang hipertensi ini muncul ya. Ini ya. Saya kira itu ya untuk materi hipertensi ya, materi kardiovaskuler.